Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang bisa dikatakan sangat rohani. Dia orang yang rajin bergereja, dia yang sangat rajin membaca Alkitab, bahkan dalam Alkitabnya pun begitu banyak yang distabiloi, gitu ditanda-tandai, artinya dibaca. Suatu ketika dia pergi membeli sebuah parfum yang wangi. Dia beli, kemudian disemprotkan dalam diri di badannya, dan dia bergumam, wah, lengkap sudah. Dalamnya bagus, luarnya wangi. Jadi luar dalam bagus pikirnya dalam gumaman itu. Nah, tetapi teman-temannya melihat ini, sekalipun dia rajin ke gereja, dia begitu rohani, bahkan di di Instagramnya itu ditulis Jesus is King gitu ya, Yesus Raja. Ya, tapi kenapa dia? Karena ketepatan dia masih kuliah, ya, di kampus dia masih sukanya marah-marah, suka telat, kadang nitip absen, mau mencontek juga. Dan juga terkenal di rumah itu bukan orang yang rajin, orang yang malas. Bahkan kalau kita mengintip, katanya di media sosialnya itu paling senang nyinyirin orang. Jadi suatu ketika dia panggillah teman-temannya ini. Dia panggil pemuda ini. Sinilah kamu. Kamu ini cuman wangi di luar saja katanya. Tapi enggak beneran tuh wangi dari dalam. Tahu enggak kamu itu seperti apa? Kamu itu seperti baju gereja yang dipakai tak pernah dicuci. Cuma ditambah parfum. Jadi lama-lama akan terendus baunya. Saudara, Kristus dinilai dalam hidup kita itu dari perilaku kita. Bukan sekedar dari kata-kata kita. Saya diberikan tema oleh gereja ini, oleh Boksu, dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-8. Saya lihat tadi sudah dibaca dalam responsoria ya. Tapi saya akan membaca secara perlahan untuk kita semua. Ya. Ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7,
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara, hari-hari ini, hari seperti ini atau zaman seperti ini, masa seperti ini, berbicara kudus, kayaknya susah mengerti ya. Kayak apa itu kudus? Saudara, tapi kita ingin belajar apa yang Tuhan inginkan untuk saya dan saudara lakukan dalam hidup ini. Kalau saudara sudah memperhatikan di dalam ayat 1 sampai yang ke-8, sebenarnya sesuai dengan tema kita, tentu kita bisa melihat ayat yang ke-7 menjadi sentralnya. Memang sebenarnya 7 dan 8 ya. Karena ayat 8 itu menyinggung tentang peran Roh Kudus. Tapi saya ingin kita membaca ayat 7 bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, saya ingin kita membaca menggarisbawahi yang positif. Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Sekali lagi, Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Saudara, ketika kita berbicara tentang kudus, tentu saya akan memaknai dalam konteks 1 Tesalonika ini. Sebenarnya kata kudus dalam ayat ini paling tidak mengandung 3 pengertian sebenarnya. Dari kata yang dipakai saja, ya dari hagios itu, kudus berarti dipisahkan untuk Allah. Nah ini sebenarnya pengertian ini konsisten. Dari perjanjian lama maka sampai perjanjian baru. Maka saya dan saudara dikatakan kamulah imamat rajani, umat pilihan Allah, umat yang kudus. Dipilih. Jadi dikhususkan untuk Allah. Kudus dalam ayat ini sebenarnya pengertian yang kedua adalah kudus secara moral atau rohani, spiritual. Yaitu menjauhi hal-hal yang cemar, menjauhi hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Dan yang ketiga, tentu berkaitan dengan ayat yang ke-8. Kudus berarti kita selalu hidup dalam kendali, dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, supaya kita mempunyai satu gambaran pemahaman konsep yang jelas tentang kudus ini. Nah, saudara, kembali dalam konteks 1 Tesalonika, saudara, banyak orang ya ketika kita membaca ayat, karena ayat itu diberikan awalnya kepada satu konteks tertentu. Dan khusus untuk ini penerimanya adalah orang-orang percaya di Tesalonika. Siapa mereka? Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dibangun sebenarnya oleh Rasul Paulus. Hanya dia tidak lama bisa memuridkannya. Sudah bisa membaca infonya dari Kisah Rasul pasal yang ke-17. Nah, jemaat Tesalonika ini tinggal dalam satu konteks di mana sebagian memang budaya mereka kan budaya paganisme. Penyembahan berhala begitu ya. Yang tentu punya standar yang sangat longgar menyangkut moral, termasuk yang dalam Tesalonika ini sangat dikecam adalah masalah seksualitas dan juga kehidupan sosial. Dalam konteks yang seperti itulah jemaat Tesalonika tinggal. Maka kalau sudah memperhatikan pasal 4 ini sebagai bentuk nasihat.
bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Orang percaya itu dipanggil hidup untuk bukan hanya menjadi orang baik. Tetapi bagaimana saya dan saudara hidup yang ada seperti yang Tuhan inginkan. Itulah yang disebut hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana saya dan saudara bisa hidup kudus. Tentu konteks apa yang dialami Tesalonika sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita, bukan? Hari-hari ini kita hidup di zaman yang hal-hal yang dulu tabu itu enggak tabu. Hal-hal yang dulu menjadi satu rahasia, ya kita enggak mau mengomongkannya. Sekarang di mana-mana dibicarakan, ditonton, diceritakan. Bahkan ada banyak omongan-omongan sekarang dari hal yang kecil saja. Omongan-omongan yang vulgar. Yang saudara kalau mendengarnya, telinga kita pun sakit. Yang menjadi bahaya adalah kalau hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal ini menyangkut mungkin dalam konteks Tesalonika ya, menyangkut masalah dosa seks atau perihal seks itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Itu yang masalah. Maka dalam konteks seperti ini, saya kira dan saya merasa bahwa firman ini sangat up to date untuk kita. Panggilan Allah kepada saya dan saudara untuk hidup bagi Dia. Panggilan Allah bagi saya dan saudara untuk tidak tercemar dengan dunia ini. Panggilan Allah buat saya dan saudara untuk terus hidup di dalam kendali kuasa Roh Kudus. Saudara, kita akan merenungkan dua hal hari ini. Yang pertama tentang bagaimana saya dan saudara dipanggil untuk hidup kudus. Saudara, ada banyak orang Kristen berpikir bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia sudah berkorban, dia seperti nyanyian tadi ya. Kemudian saya sudah diselamatkan, selesai. Iya kan? Apalagi banyak orang yang beranggapan, oh jadi orang Kristen tuh enak. Kamu modal percaya saja. Keselamatanmu itu bukan karena perbuatanmu sendiri. Keselamatanmu itu pemberian Allah. Tinggal terima saja. Banyak orang punya pemahaman sebatas itu, bukan? Sehingga ketika melihat kehidupan orang Kristen sepertinya tidak beda dengan kehidupan dunia sana. Salah satu penyebabnya mungkin kesalahpahaman ini. Banyak orang Kristen yang sudah menerima Kristus tapi hidup sesukanya. Dengan dalih apa? Oh, kita akan diselamatkan bukan dari perbuatan kita. Saudara, saya mau katakan kebenaran ini. Salah satu yang sangat ditekankan dalam gereja metode sebenarnya adalah kekudusan hidup. Saya tidak mau mengagung-agungkan tokoh ya. Tapi ketepatan ini berbicara kekudusan dan itu yang sebetulnya menjadi penekanan kenapa Tuhan memakai gerakan metodis mula-mula itu berdampak begitu luar biasa. Karena bicara tentang kekudusan di tengah-tengah masyarakat yang tidak kudus. Saudara, maka salah satu penekanan yang disampaikan adalah John Wesley sangat menekankan bukan tentang bagaimana orang diselamatkan. Tetapi dia sangat menekankan bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi saya dan saudara yang sudah diselamatkan ini di dalamnya melekat panggilan apa? Untuk hidup kudus. Saudara, kalau saya bertanya di tempat ini, siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Semua ingin ya. Tapi karena ini orang muda, Pak ingin sih tapi jangan sekarang. Biasanya orang muda begitu ya, ingin tapi nanti.
Kenapa? Banyak alasannya, belum married Pak, belum punya anak Pak, malah lagi karirnya lagi bagus-bagusnya, nggak ada hubungannya itu. Ya, waktunya pergi saja. Oke, saya kembali. Pertanyaan saya, kalau saudara ingin masuk surga, emang ke surga mau ngapain? Saudara, Anda ke surga mau ngapain? Di surga mau ngapain? Nyanyi-nyanyi? Sekali waktu saya dikasih tahu orang ini ngajak saya pergi untuk latihan bahasa roh. Kemudian dia bilang gini, Pak Sumadi harus bisa bahasa roh loh, karena nanti di surga kita nggak bisa ngomong kalau nggak bisa bahasa roh. Itulah saya dipanggil ya. Oh saya ya. Saya beberapa kali ikut juga. Apakah di sana mau berbicara bahasa roh? Ayo mau ngapain di surga? Surga banyak orang pengen ke surga tapi mau ngapainnya nggak ngerti. Mau ngapain jadinya? Surga tempat siapa? Tempat Allah ya. Ketika kita meringati kemarin kenaikan kan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dikatakan apa? Dia kemana? Ke surga kan? Kemudian dia akan apa? Kembali. Angkat kita semua ke sana kan? Dengan kata lain saya lihat dari satu sisi ya. Berarti di surga itu kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah yang kudus. Dengar baik. Di surga itu kita mau tinggal bersama-sama dengan Allah yang kudus. Saya mau bertanya kepada kita. Saya lihat ada pasutri-pasutri yang duduknya bersama ya, sangat bagus. Karena banyak orang bercerai di gereja. Duduk suaminya sana, istrinya di sana, ini sama-sama. Saya mau bertanya, kalau ibu-ibu, kamu sudah mandi wangi, bersih, suamimu datang keringatan kotor terus duduk di sampingmu, apakah kamu mau? Anda mau, istri-istri? Iya. Mau Pak, mau nabok. Dia sudah bersih, sudah mandi. Suaminya kotor datang. Berarti gak mau. Allah yang kudus, memang gak seimbang itu perbandingannya. Bayangkan Allah yang kudus, saya dan saudara dipanggil, Anda berdosa, kita jorok semua kotor, mau bersama-sama. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan itu kudus. Karena Dia kudus, Dia memanggil saya dan saudara untuk hidup kudus. Saudara, ketika kita berbicara tentang panggilan hidup kudus, berarti saya dan saudara harus hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Allah. Ya kan? Kan kita diselamatkan, disucikan. Pengampunan yang sempurna menyempurnakan kita. Saya dan saudara harus menyadari kebenaran ini. Saudara bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup kudus. Ketika kita dipanggil untuk hidup kudus, tadi saya katakan arti kudus yang kedua itu kudus secara moral dan spiritual, secara rohani. Berarti saya dan saudara menjauhkan diri dari hal-hal yang cemar. Dalam konteks Tesalonika, yang diutamakan, yang disinggung itu masalah percabulan dan sebagai masalah seks. Saudara, ketika kita berbicara tentang kekudusan, berarti saya dan saudara harus menjauhkan itu. Saya dan saudara seleranya harusnya berbeda dengan dunia ini. Kita jauh dari hal-hal yang cemar. Saudara, belakangan ini
kadang-kadang kalau kita mengikuti situasi, mungkin beda generasi beda ya. Kalau saya suka mengintip pembicaraan anak-anak. Ya mencuri ya sebetulnya, tapi ya untuk mengetahui anak-anak kan. Saya lihat dialog-dialognya itu mengerikan. Saya suka bilang, kamu gak usahlah berteman dengan dia. Memang anak saya bilang, enggak kok Pak, saya enggak ikuti kok gaya mereka. Ya tapi kayak gitu ngomongnya. Ngomongnya, istilahnya, kadang apa yang di-share mengerikan. Saudara-saudara, itu ada di sekeliling kita. Apakah saudara merasa nyaman? Apakah itu menjadi satu kebiasaan? Saudara, sekarang kata-kata kita pun kita create dari kata-kata yang kotor menjadi kata biasa. Dipanggil untuk hidup kudus, menghindari perbuatan-perbuatan cemar. Saudara, sebetulnya yang menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang hidup kudus, menghindari perkara-perkara perbuatan cemar ini. Saudara, sebenarnya di dalam gereja Metodis, ya saya nggak apa-apa ya, kadang suka pakai untuk secara gereja Metodis karena kita gereja Metodis kan. Saudara, di dalam gereja Metodis itu punya disiplin, namanya disiplin Metodis. Banyak orang nggak suka baca itu. Saya juga awalnya tidak suka, karena kita selalu membaca aturannya. Cara pemilihan majelis, kemudian bagaimana cara konferensi, itu yang dibaca. Padahal itu semua bisa diganti-ganti sesuai keperluan. Ada satu bagian yang tidak pernah diganti sampai hari ini. Tapi orang kadang nggak pernah diganti, nggak pernah baca. Yaitu bagian etika kehidupan Metodis. Saudara, bagian kehidupan etika itu di sana dijelaskan secara detail. Seperti apa seharusnya orang percaya hidup. Saya berikan aja beberapa aturannya. Bagaimana saya dan saudara harus hidup. Sebagai orang Metodis, sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Sudah sebelumnya, dulu kalau orang mau masuk Metodis itu cuma satu syaratnya. Yaitu keinginan untuk lari dari murka Allah yang akan datang. Jadi orang pengen hidup benar, pengen hidup kudus. Maka ketika membaca aturan itu, dia tenang. Oh, saya harus ini, harus itu. Apa yang dilarang di sana? Saya ambil beberapa saja. Kita tidak boleh bertengkar. Enggak boleh bertengkar. Di sini ada yang tidak pernah bertengkar? Ada yang tidak pernah bertengkar? Berkelahi, tidak boleh berkelahi. Ada yang tidak pernah berkelahi? Saya pernah melerai kelahi di depan itu. Berarti ada ya, tapi bukan jemaat ini kayaknya itu. Ada yang tidak boleh apa? Tidak boleh menghibur diri dengan nyanyian-nyanyian yang tidak memuliakan Tuhan. Ayo, pastor muda, kalau saudara kumpul sama-sama sewa tempat karaoke, nyanyinya nyanyi apa? Menghibur diri dengan nyanyian-nyanyian yang tidak memuliakan Tuhan, gak boleh. Membaca buku, dalam konteks itu buku ya, dalam konteks dulu. Sekarang mungkin membaca buku, membaca artikel, melihat video dan macam-macam. Yang tidak membawa kita, tidak menuntun kita kepada pertumbuhan kita akan memuliakan Tuhan. Gak boleh. Ayo, gimana kita? Bahkan dalam aturan itu dikatakan apa? Tidak boleh, apalagi? Menawar yang berlebih-lebihan. Ada banyak diatur di sana. Dan saudara, pada masa itu tindakannya untuk menghindari perbuatan pencemaran itu diatur. Ya, saya kadang-kadang berpikir mungkin di gereja perlu ya dibuat aturan. Syarat jemaat Immanuel, satu, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh panjang gitu ya. Biar hidup kudus. Ya. Termasuk di dalamnya itu tidak boleh, ya, apa namanya itu? Tidak boleh utang yang tidak bisa bayar. Gak boleh. Sudah ada banyak lagi aturan-aturan. Ini berbicara tentang apa? Bagaimana kita bisa menghindari
diri dari kecemaran dunia. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk hidup kudus. Itu berarti ketika saya dan saudara diselamatkan, maka hidup kudus itu harus menjadi satu-satunya tujuan yang saya dan saudara betul-betul ingin capai. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mengejar kekudusan. Mengejar berarti apa? Mengupayakan. Mengajar berarti apa? Berusaha untuk mendapatkannya. Berjuang untuk mencapainya. Tentang kekudusan. Saudara, kami ada satu pertemuan setiap minggu sekali. Namanya Connection Time. Saya kadang suka bagi teman-teman untuk yang mau bisa gabung. Ada satu hal yang sukacita yang disaksikan dari peserta Connection Time. Pada waktu itu berbicara tentang kekudusan. Jadi pertanyaannya itu, tindakan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk Bapak Ibu belajar untuk hidup kudus? Sudah tahu apa yang dia lakukan? Jadi dia bilang begini, Boksu, saya mau bersaksi tapi saya malu. Karena nanti saya disangka sok rohani. Apa kesaksiannya? Setelah dia menyadari bahwa kita itu harus hidup kudus, maka dia mengambil komitmen. Memutuskan diri untuk tidak mendengarkan lagu-lagu dunia. Pokoknya dia semua nyetel, pokoknya lagu-lagu rohani. Sudah mungkin kita menganggap lebay. Tapi ini langkah dia yang dia tempuh, bagaimana supaya dia memiliki kehidupan. Apa yang masuk dalam pikirannya, apa yang dia dengar setiap hari, itu akan membentuk dia untuk hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, bagian yang kedua dari kehidupan kudus ini, bagaimana saya dan saudara hidup kudus dalam tindakan kita. Saudara, tadi saya menceritakan prinsip bahwa saya dan saudara dipanggil untuk melakukan hal atau kekudusan, hidup dalam kekudusan. Bagaimana secara nyatanya? Sekali lagi dalam konteks Tesalonika, memang kekudusan ini yang sangat ditekankan menyangkut masalah-masalah percabulan. Menghindari masalah itu. Saudara, ketika kita berbicara hidup kudus, kekudusan kita itu bukan kita hidup di tengah gunung sana, di atas gunung sendiri. Tapi bagaimana saya dan saudara hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Saudara, dan kehidupan kudus kita itu tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Maka di sini ada dua hal yang ditekankan, bagaimana menghormati sesama. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kekudusan yang sangat ditekankan di sini menyangkut hal-hal yang menyangkut sesama itu, ada satu kisah begini saudaraku. Jadi ketika kita berbicara tentang dosa, ya masalah dosa percabulan, itu dosa sepanjang zaman. Hari-hari ini paling sering ditampilkan ya, cowok sama cowok menikah, cewek sama cewek menikah, macam dengan berbagai parodinya. Sudah ini menjadi satu kebiasaan. Bahkan banyak gereja yang melegalkannya. Padahal ini dosa yang dari awal, dari sejak Sodom Gomora ditentang oleh Tuhan. Tapi gereja mengatasnamakan humanity, kemanusiaan, melegalkannya. Ngeri saudara. Kalau kita tidak berani bersikap sesuai dengan apa yang firman katakan, kita akan seperti dunia itu. Saudara, sekarang kadang sering melihat kehidupan. Ada banyak perceraian di gereja. Bahkan orang-orang yang aktif, yang rajin pelayanan, bercerai. Apa salah satu pemicunya? Perselingkuhan.
Saudara, sekali waktu ada orang datang kepada saya begini. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta saya sudah ramping belum? Yang datang ini ibu-ibu muda. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta saya sudah ramping belum? Sudah ramping. Masa sih sudah ramping belum? Saya bilang, maksudmu mau dibandingkan siapa? Ya, kalau bandingkan saya, jelas kamu ramping sekali. Saya gendut. Bandingkan siapa? Barulah dia cerita. Karena suaminya menuntut dia ramping. Padahal dia sudah melahirkan 3 anak. Kenapa suaminya menuntut dia ramping? Karena mungkin sekretarisnya ramping. Dia pulang lihat istrinya rampung. Apa yang menjadi masalah? Istrinya? Matanya yang jadi masalah. Saudara, dosa-dosa seperti itu tidak imun terhadap orang Kristen juga. Saya punya teman yang luar biasa hebatnya. Dia pengkhotbah yang bagus di daerah kami. Dia WL yang bagus. Kayak Pak Yohanes lah. Dia pemain musik yang bagus. Memang dia ganteng sih. Apa yang terjadi? Dia itu melakukan tindakan moralitas, masalah seks dengan pelayan di gereja. Saudara jangan berpikir negatif yang lain ya. Ngeri kan? Dan ada banyak, kita juga bisa lihat kasus-kasus yang sudah dipublikasi, diumumkan. Masalah-masalah perselingkuhan itu ada di gereja. Saudara, ketika berbicara kekudusan, belajar menghormati sesama. Dalam konteks pernikahan, belajar menghormati pasanganmu. Bukan hanya takut ketahuan. Banyak orang berhenti selingkuh karena takut ketahuan. Hormati pasanganmu. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkannya. Pria-pria, hormati istrimu. Istri-istri, hormati suamimu. Tetap jaga kekudusan dalam pernikahan. Dalam setiap kali bimbingan pranikah, satu yang sangat saya tekankan adalah jangan pernah mengotori pernikahanmu. Ketika engkau sudah berzina, itu rusak semuanya. Pak, saya nggak pernah berzina. Saudara, Tuhan itu memberikan standar yang sangat tinggi untuk kita umat pilihannya. Pengertian kita biasakan berzina sama-sama lawan jenis pergi kan? Atau sama-sama sejenis sekarang bisa jadi ya. Tapi Tuhan Yesus berikan definisi apa? Setiap laki-laki atau pria atau mungkin bisa wanita juga yang memandang seseorang dan menginginkan dalam hatinya, dia berzina. Ngeri kan? Sudah kalau ada iklan spring bed yang dipasang gambar spring bed dan apa? Spring bed itu. Biasanya gambar apa? Spring bed dan satu lagi wanita. Betul kan? Enggak ada kan iklan spring bed aja. Kenapa ada wanitanya di situ? Supaya pria berpikir dia beli spring bed dan wanitanya. Kalau gambar mobil, siapa yang dipasang? Saudara, saya kemukakan ini untuk menggelitik pikiran kita betapa dunia ini mencoba menarik kita untuk mencoba mencemarkan pikiran kita. Maka kunci yang harus kita miliki, kita menghormati sesama kita oleh karena Tuhan yang menginginkannya. Sesama dalam hal ini adalah partner kita, suami istri kita. Jangan pernah engkau mencemarinya, mencemarkannya. Saudara, yang kedua, kalau kita berbicara tentang keinginan dunia ini. Sudah ada orang yang menerjemahkan dari Roma pasal 12 ayat 1 itu, ayat 2, itu dengan istilah begini. Dunia ini sedang
meremas kita menjadi sesuai dengan bentuknya. Dalam Roma 12 ayat 2 itu. Saudara, artinya apa? Dunia dengan berbagai cara itu memikat Anda, menarik saya dan saudara. Kalau saya dan saudara hanya mengandalkan diri sendiri, saya dan saudara tidak bisa. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena itu siapa yang menolak, ini bukanlah menolak manusia dikatakan ya. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kita. Mengandalkan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa hidup dalam kekudusan. Saudara, biarkan Roh Kudus memimpin kita sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang kudus. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, kemampuan untuk itu. Saya dan saudara ketika tidak hidup di dalamnya, kita lemah, saudaraku. Jadi kekudusan itu menyangkut relasi kita dengan Tuhan, menyangkut relasi kita dengan sesama. Kita yang sudah diselamatkan ini, saudara, kita terus menerus diproses dalam segala segi, dalam segala aspek untuk hidup kudus. Saudara, dalam pemahaman iman kita sebenarnya, saudara, Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Kita bisa terima Kristus, kita dibenarkan, kita bertobat, kita lahir baru. Itu bisa terjadi seketika. Tetapi itu tidak berhenti. Karena itu hanya sebuah pintu. Yang seterusnya inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Proses terus menerus mengalami pengudusan dalam hidup kita. Terus menerus. Itulah sebenarnya agama. Itulah sebenarnya kehidupan iman kita bergereja ini. Maka kehidupan kita orang percaya harus semakin hari semakin kudus di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin menutup renungan ini, khotbah ini dengan satu kebiasaan yang ditanyakan John Wesley. Ketika dia jumpa kepada orang, dia suka berkata gini, apakah kamu bahagia? Kemudian orang kadang-kadang senyum-senyum ya, pertanyaannya kemudian diubah. Mengapa kamu tidak bahagia? Nah kalau saudara ditanya begitu, mengapa kamu tidak bahagia, apa jawabmu? Tentu ada masalah yang lain menyebabkan ya. Tapi John Wesley biasanya lanjutkan begini. Ya mungkin saja oleh karena situasi yang lain sedang terjadi, mungkin. Tetapi alasan yang paling utama adalah bahwa engkau tidak hidup kudus. Jadi saudara, ketika saudara ingin hidup bahagia, hiduplah dalam kekudusan. Karena saudara dan saya dipanggil untuk hidup kudus. Untuk melakukan yang kudus. Untuk mengerjakan. Dan itu harus terjadi terus menerus dalam kehidupan kita 24 jam. Saudara, Roh Kudus menolong dan memampukan saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya boleh undang saudara bangkit berdiri. Apakah boleh tadi refrennya saja, ku telah mati dan tinggalkan, kita angkat bersama. Saudara, ambil waktumu sejenak. Lihatlah kehidupanmu. Apakah kecemaran dunia ini menjadi kesenanganmu? Atau engkau sudah betul-betul memutuskan diri. Engkau selama ini sudah hidup kudus. Mungkin kau dianggap orang aneh. Mungkin kau dianggap orang yang beda. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki dari kamu. Engkau dikhususkan untuk Allah. Engkau memiliki standar moral. Engkau menjauhi dari kecemaran dunia ini. Dan engkau hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami sungguh ingin hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni kami kalau kami seringkali membenarkan diri karena kami manusia daging yang lemah. Tapi firman-Mu hari ini berbicara kuat dan keras bahwa Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus untuk kami bisa hidup benar dan kudus sesuai dengan pandangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini hari ini. Biarlah Tuhan kami semua bersama-sama mengejar kekudusan. Kami boleh Tuhan bersama-sama latihan untuk terus hidup kudus. Melalui berbagai sarana yang ada di gereja ini. Mungkin di gereja ini ada komunitas-komunitas yang di dalamnya kami bisa latihan hidup yang kudus, hidup benar. Biarkan kami semua boleh bergabung di dalamnya. Saya juga berdoa kalau ada di antara kami yang memiliki ikatan-ikatan tentang ikatan mungkin masalah-masalah pornografi, perzinahan, perselingkuhan atau apapun yang mengikat, yang dia susah keluar. Kami mau di dalam nama Yesus, dalam firman-Mu, dalam Roh Kudus, setiap kami dilepaskan. Kami sudah dimerdekakan dan kami ingin meresponi panggilan-Mu untuk hidup kudus itu. Pimpin kami semua ya Tuhan, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga orang lain bisa membedakan dengan jelas. Kami, orang-orang yang diselamatkan dan hidup kudus dan dunia ini. Jadikan kami, kehadiran kami dimanapun, untuk menggarami, untuk menerangi dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami rindu, kami hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami, yang terus akan memampukan kami untuk hidup kudus. Kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita.